Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Putri Setiawan dengan NIM 25612010054. Saya dari kelas manajemen CB Pagi. Saya di sini akan menjelaskan materi pada bab 7 yang berjudul persediaan. Pada bab ini kita akan membahas tentang persediaan, yaitu barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usaha. Persediaan termasuk aset lancar dan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu memahami cara mencatat, menilai, dan menganalisis persediaan, serta mengetahui dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Secara umum, bab persediaan membahas alasan persediaan harus dijaga, sistem pencatatan, metode penilaian, analisis persediaan, serta cara memperkirakan persediaan dalam suatu kondisi. Kenapa persediaan harus dijaga? Persediaan harus dijaga karena rawan rusak, hilang, atau bisa dicuri. Selain itu, persediaan yang tidak terkontrol bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, pengendalian persediaan sangat penting bagi perusahaan. Ada juga dokumen pendukung persediaan. Untuk menjaga persediaan, perusahaan menggunakan dokumen seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Dokumen ini membantu memastikan bahwa jumlah persediaan sesuai yang dicatat dengan kondisi yang sebenarnya. Pengendalian persediaan dapat dilakukan secara preventif, misalnya dengan menyimpan barang di gudang yang terkunci, dan secara detektif, seperti menggunakan CCTV atau menjaga gudang untuk mendeteksi kecurangan. Ada sistem pencatatan di persediaan. Ada dua. Yang pertama ada sistem pencatatan persediaan yaitu perpetual dan sistem periodik. Perbedaan utama dari kedua sistem ini terletak pada waktu pencatatan. Selanjutnya di sini ada asumsi arus biaya. Yang pertama ada arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Yang selanjutnya juga ada metode biaya persediaan. Masuk yang pertama, keluar yang pertama atau biasa disebut FIFO. Yang kedua ada biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada sebagai contoh, di bulan Mei pada tanggal 10 ada pembelian 1 unit barang senilai 9.000 dan di tanggal 18 ada pembelian 1 unit barang senilai 13.000 dan kemudian yang terakhir di tanggal 24 ada pembelian 1 unit barang senilai 14.000. Maka total ketiga unit ini adalah 36.000. Maka kita hitung rata-rata per unitnya ada 12.000. Kenapa bisa 12.000? Dikarenakan 36.000 ini dibagi menjadi 3 unit barang yang telah dibeli. Di sini juga masih ada dengan contoh yang sama seperti sebelumnya. Asumsi arus biaya digunakan karena harga beli barang bisa berbeda-beda. Ada asumsi bahwa biaya mengalir sesuai urutan pembelian, dan ada juga yang menggunakan biaya rata-rata. Selanjutnya di sini ada metode FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Oleh karena itu, persediaan akhir dinilai dengan harga pembelian yang paling baru. Ada juga di sini ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang menghitung harga rata-rata dari seluruh barang yang tersedia. Harga rata-rata ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Selanjutnya di sini ada metode biaya persediaan dalam sistem perpetual. Pada sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengetahui jumlah persediaan setiap saat dan cocok untuk barang yang bernilai tinggi. Pada sistem pencatatan persediaan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sistem perpetual, yang kedua ada sistem periodik. Sistem periodik adalah persediaan baru dihitung di akhir periode melalui perhitungan fisik. Sistem ini lebih sederhana dan sering digunakan untuk usaha dengan jenis barang yang banyak.
Lalu di sini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Pada slide ini ditampilkan contoh perhitungan FIFO. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa metode yang berbeda dapat menghasilkan nilai persediaan dan laba yang berbeda. Perbedaan metode penilaian persediaan akan memengaruhi beban pokok penjualan dan laba bruto. Metode FIFO biasanya menghasilkan laba lebih tinggi saat harga naik. Metode ini mengasumsikan semua unit persediaan yang tersedia untuk dijual pada harga rata-rata tertimbang dari total unit yang tersedia. Harga rata-rata ini dihitung ulang setiap kali pembelian baru dilakukan jika menggunakan metode perpetual, atau pada akhir periode akuntansi jika menggunakan sistem periodik. Selanjutnya di sini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual atau yang rata-rata tertimbang. Slide ini menunjukkan contoh pencatatan jurnal pada sistem perpetual rata-rata tertimbang. Setiap pembelian menambah saldo persediaan atau biasa disebut debit, dan setiap penjualan akan mencatat harga pokok penjualan atau biasa disebut HPP bisa di debit, dan mengurangi saldo persediaan yang bisa ditempatkan di kredit, menggunakan biaya barang tertua untuk HPP dan biaya termuda untuk persediaan akhir. Sistem persediaan perpetual secara terus-menerus atau real-time melacak saldo dan biaya persediaan. Ini berbeda dengan sistem periodik yang hanya menghitung persediaan pada akhir periode akuntansi. Metode rata-rata tertimbang dalam sistem perpetual juga dikenal sebagai moving averages atau rata-rata bergerak, menetapkan biaya rata-rata baru setiap kali pembelian terjadi. Cara kerja metode rata-rata tertimbang yang pertama ada hitung total biaya, jumlahkan total biaya persediaan yang tersedia. Yang kedua, hitung total unit, jumlahkan total unit persediaan yang tersedia. Yang ketiga, hitung biaya rata-rata per unit bagi total biaya dengan total unit. Di sini juga ada metode masuk yang pertama, keluar yang pertama atau FIFO. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 12.7b dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 12.7b pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, tanggal 1 persediaan 1.000 unit dengan biaya 20.000 per unit sama dengan 20 juta. Di tanggal selanjutnya, di tanggal 10 pembelian 500 unit dengan biaya Rp22.400 per unitnya, maka jadi 11.200. Di tanggal 30 pembelian 600 unit, biaya 23.300 per unit, jadi totalnya 13.980.000. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan 2.100 per unit, maka totalnya adalah 45.180.000. Selanjutnya masih dengan yang sama sebelumnya, perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir, pembelian tanggal 30 Januari sebanyak 600 unit dengan biaya 23.300 per unit, maka totalnya 13.980.000. Selanjutnya ada biaya paling akhir selanjutnya, pembelian pada tanggal 10 Januari sebanyak 200 unit dengan biaya 22.400 per unit, maka totalnya adalah 4.480.000. Selanjutnya ada persediaan di 31 Januari sebanyak 800 unit, maka totalnya adalah 18.640.000. Lanjut lagi, beban pokok penjualan sebesar 26.720.000. Seperti ditunjukkan pada berikut ini. Persediaan awal 1 Januari senilai 20 juta rupiah, pembelian di 11.200 ditambah 13.980.000, maka totalnya 25.180.000. Selanjutnya ada biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari sebanyak 45.180.000. Selanjutnya ada persediaan akhir di tanggal 31 Januari
senilai 18.460.000. Selanjutnya juga ada beban pokok penjualan atau biasa disebut HPP senilai 26.720.000. Di sini ada contoh cara menghitung arus biaya FIFO. Caranya adalah mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli adalah harga yang pertama kali dijual, sehingga Anda menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan mengambil biaya dari unit paling awal masuk, lalu berlanjut ke unit berikutnya. Jika penjualan melebihi stok awal, lalu menjumlahkan biayanya untuk mendapatkan total HPP. Di sini ada contoh sederhana pada tanggal 1 Januari tersedia 1000 unit, dengan per unitnya dijual 20.000, maka totalnya adalah 20 juta. Itu bisa disebut jadi beban pokok penjualan. Selanjutnya di tanggal 10 Januari tersedia 500 unit dengan dijual per unitnya 22.400. Maka totalnya senilai 11.200.000, lalu tersedia kembali 300 unit 22.000 dijual per unitnya, maka totalnya adalah 6.720.000. Total dari tanggal 1 Januari senilai 20 juta dan 10 Januari sebesar 6.720.000 ditambah menjadi 26.720.000. Di tanggal 30 Januari tersedia 600 unit senilai 23.300 dengan total harga 13.980.000. Maka dari tanggal 1 Januari, 10 Januari, dan 30 Januari, di bagian barang tersedia untuk dijual di total semua dengan total harga 45.180.000. Lalu di tanggal 10 Januari sebelumnya terjual kembali ada persediaan 200 unit, maka totalnya adalah 4.480.000. Di tanggal 30 Januari juga tersedia lagi 600 unit, maka totalnya ada 13.980.000. Maka di bagian persediaan di tanggal 10 Januari dan 30 Januari ditambah, maka total semuanya adalah 18.460.000. Selanjutnya di sini ada metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Ada biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Masih lanjut dari slide sebelumnya, data barang 207B akan digunakan sebagai berikut. Sebelumnya sudah dikasih tahu caranya adalah biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Total biaya unit tersedia untuk dijual sebesar 45.180.000, sedangkan unit tersedia untuk dijual sebanyak 2.100 unit. Maka total dari 45.180.000 dibagi 2.100 unit adalah 21.510 per unit. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah persediaan awal 1 Januari sebesar 20 juta. Selanjutnya ada pembelian lagi sebesar 11.200.000 ditambah 13.980.000 sebesar 25.180.000. Maka ditambah menjadi itu bisa disebut biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari sebesar 45.180.000. Selanjutnya juga ada persediaan akhir pada tanggal 31 Januari sebesar 17.208. Maka itu dikurang bisa disebut beban pokok penjualan. Maka setelah dikurang itu jadi totalnya 27.972.000. Selanjutnya di sini ada membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Ada laporan laba rugi parsial. Di bagian FIFO, di sini ada penjualan sebesar 39 juta, beban pokok penjualan sebesar 26.720.000. Lalu ada laba bruto sebesar 12.280.000.
Selanjutnya ada persediaan di tanggal 31 Januari sebesar 18.460.000. Di bagian biaya rata-rata tertimbang ada penjualan sebesar 39 juta, beban pokok penjualannya 26.900.000, di laba brutonya 12.100.000, di persediaan pada 31 Januari sebesar 18.280.000. Di sini ada pengaruh dari perubahan biaya atau harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang atau WA. Peningkatan biaya atau harga ada jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Beban pokok penjualannya di jumlah tertinggi ada WA dan jumlah terendahnya ada FIFO. Di laba bruto, jumlah tertingginya ada FIFO, jumlah terendahnya ada WA. Di laba neto, ada jumlah tertingginya FIFO dan di jumlah terendahnya ada WA. Persediaan akhir barang, di jumlah tertingginya ada FIFO dan di jumlah terendahnya ada WA. Selanjutnya di sebelahnya ada penurunan biaya harga. Di jumlah tertingginya beban pokok penjualan WA, di jumlah terendahnya ada FIFO, di laba bruto ada jumlah tertingginya WA, di jumlah terendahnya FIFO, di laba neto pun sama, di jumlah tertingginya ada WA, di jumlah terendahnya ada FIFO. Di persediaan akhir barang juga di jumlah tertingginya ada WA, di jumlah terendahnya ada FIFO. Di sini ada penilaian pada yang lebih rendah atau biaya pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya peroleh, metode nilai pasar atau biaya peroleh yang lebih rendah digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto dari perubahan persediaan tersebut. Dari nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus, atau komisi penjualan. Selanjutnya juga di sini, asumsikan data berikut dengan persediaan yang rusak. Biaya awal senilai 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000 dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehnya sebesar 1 juta rupiah dan nilai pasarnya adalah 650.000. Di sini ada persediaan dilaporkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Ada aset lancar, kas dan setara kas senilai 235 juta, investasi perdagangan atau biaya real senilai 420 juta, ditambahkan penyisihan penilaian untuk investasi perdagangan sebesar 45 juta. Maka total dari investasi perdagangan ditambah penyisihan penilaian itu sebesar 465 juta. Lalu ada piutang usaha sebesar 305 juta dikurangi penyisihan piutang usaha sebesar 12.300. Maka totalnya adalah 292.700.000. Lalu ada persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya atau metode FIFO atau nilai pasar sebesar 120 juta. Selanjutnya ada pengaruh kesalahan persediaan. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat memengaruhi beban pokok penjualan, laba bruto, dan laba neto. Namun dalam jangka 2 periode, pengaruh totalnya bisa saling menutup. Selanjutnya di sini ada pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi. Biasanya sering terjadi karena langsung mengubah harga pokok penjualan dan laba bersih di mana persediaan akhir salah mencatat. Biasanya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan HPP terlalu rendah atau tinggi.
yang berujung pada laba bersih yang terlalu tinggi ataupun rendah, mempengaruhi profitabilitas yang dilaporkan. Di sini ada pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Kesalahan yang signifikan terhadap laporan posisi keuangan periode berjalan karena persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar bagi banyak perusahaan. Yang pertama biasanya kesalahan persediaan yang dilebih-lebihkan dan kesalahan persediaan yang dikurang dicatat atau mungkin dilebihkan dicatat. Di sini ada perputaran persediaan. Mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Ada caranya, perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Di sini ada sebagai contoh perputaran persediaan PT Matahari Dept Store Tbk. Untuk tahun yang berakhir pada 2016, beban pokok penjualan sebesar Rp3.685.276. Persediaan pada awal tahun sebesar Rp1.007.811.000. Akhir tahun ada Rp995.276. Persediaan rata-ratanya di awal tahun ditambah dengan akhir tahun, lalu dibagi 2, totalnya Rp1.1.543,5. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata yang pertama, maka totalnya 3,7. Lalu untuk tahun yang berakhir pada 2015, beban pokok penjualan sebesar Rp3.335.638. Persediaan awal tahun sebesar Rp955.231. Di akhir tahun ada Rp1.007.811. Persediaan rata-ratanya ada awal tahun ditambah dengan akhir tahun lalu dibagi menjadi 2, senilai Rp981.521. Maka perputaran persediaannya, beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata yang kedua, maka nilainya 3,4. Selanjutnya ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran kasar atas namanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan. Ada jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Lalu, jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk matahari dihitung sebagai berikut. Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 2016, Rp3.685.279. Ada beban pokok penjualan harian rata-rata. Yang pertama Rp3.685.276 dibagi 365 hari, maka totalnya Rp10.096.007. Lalu selanjutnya persediaan rata-rata Rp1.007.811 ditambah Rp995.276 dibagi 2, maka totalnya Rp1.1543,5. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Persediaan rata-rata yang pertama dibagi beban pokok penjualan harian rata-rata yang pertama, maka totalnya 99,2 hari. Untuk tahun yang berakhir pada 2015,
Beban pokok penjualan 3.335.638.000. Beban pokok penjualan harian rata-rata. Beban pokok penjualannya dibagi 365 hari, maka totalnya 9.136,7. Lalu ada persediaan rata-ratanya 955.231 ditambah 1.007.811 dibagi 2, maka hasilnya 981.521. Jumlah hari penjualan dalam persediaan, yaitu persediaan rata-rata yang kedua dibagi sama beban pokok penjualan harian rata-rata yang kedua, maka totalnya 107,4 hari. Selanjutnya ada perputaran persediaan matahari dengan bata. Yang matahari 3,7 dan yang batanya 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan 99,2 hari yang matahari dan untuk yang bata 195,1 hari. Di sini menentukan persediaan dengan metode retail. Metode retail digunakan untuk memperkirakan persediaan dengan membandingkan harga biaya dan harga jual. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan retail. Di sini ada sebagai contoh yang sudah tersedia. Yang pertama itu ada persediaan 1 Januari. Di bagian biaya sebesar 19.400, di bagian retail 36 juta. Pembelian bulan Januari atau neto di bagian biaya 42.600 dan di bagian retail 64 juta. Langkah pertama, barang tersedia untuk dijual itu 62 juta rupiah di bagian biaya. Kenapa bisa 62 juta? Karena 19 ditambah 19.400 ditambah 42.600. Dan di bagian retailnya 100 juta. Kenapa bisa 100 juta? Karena ditambah 36 juta ditambah 64 juta. Langkah yang kedua, rasio biaya terhadap harga retail sama dengan 62 juta dibagi 100 juta sama dengan 62%. Ada penjualan bulan Januari sebesar 70 juta. Yang langkah yang ketiga, persediaan 31 Januari pada harga retail sebesar 30 juta. Langkah yang keempat, persediaan 31 Januari pada biaya perkiraan sebesar 30 juta dikali 62%, sama dengan 18.600. Lanjut lagi, di sini ada memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Metode laba bruto memperkirakan persediaan berdasarkan persentase laba kotor. Metode ini biasanya digunakan untuk estimasi cepat, bukan pencatatan utama. Di sini ada sebagai contoh pada persediaan 1 Januari senilai 57,2 juta. Selanjutnya juga ada pembelian bulan Januari sebesar 180 juta. Lanjut lagi ada barang tersedia untuk dijual sebesar 230 juta. Maka penjualan untuk Januari itu ada sebesar 250 juta. Dikurangi perkiraan laba bruto 250 juta dibagi 30% sama dengan 75 juta. Perkiraan harga pokok penjualan sebesar 175 juta. Perkiraan persediaan 31 Januari sebesar 62 juta. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.